Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merilia Anggraini dari Universitas Madura, Program Studi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan membahas tentang ketidakadilan hukum di Indonesia. Tentunya teman-teman sudah banyak melihat kasus-kasus ketidakadilan hukum yang sering terjadi di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi di mana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Untuk menerapkan negara hukum, Indonesia dituntut dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Namun hingga saat ini Indonesia belum dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan baik dari masyarakat maupun dari negara. Tidak pandang bulu, baik itu pejabat, rakyat kecil, orang kaya, ataupun orang miskin, semua berhak mendapat keadilan yang sama. Namun dalam praktiknya, hal ini sudah tidak terjadi lagi di Indonesia. Hukum di Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Namun justru sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Saat ini hukum di Indonesia yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan. Yang mempunyai banyak uang pasti aman dari gangguan hukum. Namun berbeda dengan kita, orang biasa yang ketahuan melakukan hal kecil langsung ditangkap. Sedangkan para pejabat yang melakukan korupsi uang miliaran rupiah milik negara dapat berkeliaran dengan bebasnya. Hal ini semakin condong pada pepatah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum di Indonesia seakan-akan bukan lagi dasar bangsa Indonesia. Banyak sekali pengakuan masyarakat bahwa hukum dapat dibeli, maka penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Keadilan hukum di Indonesia niscaya telah memperburuk citra bangsa, sekaligus menjajah bangsa sendiri. Indonesia belum dapat dikatakan sepenuhnya merdeka. Bangsa ini masih terbelenggu oleh ketidakadilan pemerintahannya. Hukum dan keadilan menjadi barang yang sangat mahal di negara ini. Keadilan hukum di Indonesia niscaya telah memperburuk citra bangsa, sekaligus menjajah bangsa sendiri. Indonesia belum dapat dikatakan sepenuhnya merdeka. Bangsa ini masih terbelenggu oleh ketidakadilan pemerintahannya. Hukum dan keadilan menjadi barang yang sangat mahal di negara ini. Banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi. Kasus ketidakadilan hukum yang akan kita bahas kali ini adalah kisah yang dialami oleh Nenek Asyani yang berumur 63 tahun. Kasus ini benar-benar menggambarkan pepatah yang populer di masyarakat. Hukum di negara ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nenek Asyani pertama kali dilaporkan oleh polisi hutan ke Polsek Jati Banteng pada tanggal 4 Juli 2014.
Nenek 4 anak ini kemudian ditahan pada 15 Desember 2014. Nenek Asyani diseret ke Pengadilan Jawa Timur dengan tuduhan mencuri 38 papan kayu jati di lahan perhutani, tepatnya di Desa Jati Banteng, Situbondo. Dan Nenek Asyani didakwa dengan pasal 12 huruf de junto pasal 83 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun penjara. Selain kasus Nenek Asyani, masih banyak kasus-kasus lainnya. Bandingkan saja kasus Ibu Minarsih. Beliau dituntut 7 tahun penjara karena telah mencuri buah randu milik perusahaan. Sedangkan seorang mafia pajak, Gayus Tambunan, ia dihukum 7 tahun penjara. Namun dengan bebas keluar masuk penjara bahkan sampai berlibur ke Bali. Ketidakadilan di Indonesia semakin nampak saja. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. Kasus yang saya sebutkan tadi merupakan contoh kecil dari kasus-kasus ketidakadilan hukum. Inilah fenomena yang terjadi di bangsa kita, bangsa Indonesia. Mereka para koruptor yang mencuri uang negara bermiliaran-miliaran rupiah dihukum dengan seringan-ringannya. Bahkan tidak jarang di beberapa kasus korupsi, para koruptor malah dibebaskan dengan uang jaminan atau hanya menjadi tahanan rumah. Dari beberapa kasus yang ada, kita bisa belajar dari fakta sejarah. Ketegasan dalam penegakan hukum sangat penting dalam mengatasi berbagai problem. Tentunya, keadilan merupakan hal yang utama untuk masyarakat. Yang bersalah wajib dihukum tanpa pandang bulu. Sekian pendapat dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata ataupun pendapat saya yang kurang sesuai dengan pendapat teman-teman di rumah, saya mohon maaf. Dan jika ada pandangan atau pendapat lain, teman-teman bisa taruh di kolom komentar di bawah ini. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.